waktunya IPA ya. Nah, ya, anak-anak perhatikan buku IPA-nya udah disiapkan belum? Ya. Ya, semua harus lihat kamera. Kemudian mikrofonnya dimatikan. Dengarkan baik-baik karena ini semua termasuk materi baru. Ya. Termasuk materi baru, jadi mumpung Budi ketemu, tadinya aku tidak akan tim, nanti hari Rabu, tapi ternyata Bu Cici tadi malam menghubungi Bu Wit, besok saya bisa tim, oh bisa. Akhirnya diumumkan tim hari ini, dan ternyata Bu Cici hanya butuh waktu sebentar. Jadi sisanya daripada kamu keluar, lebih baik Bu Wit pakai untuk IPA saja ya. Oke, sekarang perhatikan. Anak-anak, sebelum Wit masuk materi baru, Bu Wit akan menjelaskan sedikit ya tentang masalah keseimbangan lingkungan. Nah, ini nanti kaitannya dengan materi baru. Karena di materi baru ini nanti kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian tubuh hewan. Nah, kita mau belajar itu. Ya, tapi sebelumnya, Wit kasih dulu sedikit masalah keseimbangan lingkungan. Ini hampir ada kaitannya dengan pelajaran IPS. Mumpung ini sepertinya Surabaya atau daerah kalian juga, itu sudah mulai mengalami musim apa? Hujan. Nah, sudah mulai musim hujan. Anak-anak harus benar-benar menjaga kebersihan di sekitar rumah kalian. Karena kalau sudah hujan mulai, biasanya juga akan banyak sekali masalah-masalah penyakit ya yang berkaitan dengan air yang menggenang, tidak bersih dan sebagainya. Padahal kita masih dalam masa pandemi. Nah, berarti kita harus benar-benar menjaga ekstra kebersihan di lingkungan kita, terutama di tempat tinggal kita, terutama diri kita. Itu pesan Bukit. Nah, kemudian apa yang akan diterangkan sedikit tentang masalah keseimbangan lingkungan. Masalah keseimbangan lingkungan itu kaitannya erat nanti dengan tanaman di sekitar kita, di mana kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan bagian tubuh tanaman dan fungsinya, ya kan? Nah, kemarin kamu pelajaran SPDP kalian juga sudah belajar menanam, ya. Tapi Buit masih belum kirim nilai yang pada mengumpulkan ada ini bunga-bunganya itu, ya. Tanamanmu bagus sekali, sudah 97%. Anak-anak sudah mengumpulkan tanaman Brasil, ya. Sudah berbunga dan sudah berkembang. Punya Herol itu gemuk tanamannya, tetapi bunganya belum muncul ya Herol ya, Pak Papa. Tapi nanti pasti akan muncul. Ayo ini mana kok berkurang? Devdan mana tadi kelihatan kok hilang lagi Devdan? Ayo. Tadi udah kelihatan muncul hilang lagi. Nggak pernah muncul sebentar hilang lagi ya, ya nggak boleh diperhatikan. Nah, lingkungan anak-anak ya, lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Nah, kita kan mau belajar tentang bagian tubuh daripada tumbuhan dan bagian tubuh pada hewan, ya kan? Nah, kita mau belajar keseimbangannya dulu sebentar. Jadi lingkungan, tadi Bu sudah bilang lingkungan itu bagian atau merupakan segala sesuatu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Ayo, makhluk hidup apa saja? Jerapah.
Binatang. Tumbuhan. Binatang atau hewan. Terus apa lagi? Tumbuhan. Manusia. Lagi apa? Manusia. Manusia. Oke, makhluk hidup itu 3. Tumbuhan, hewan atau binatang, dan manusia. Berarti kita termasuk di dalamnya juga. Kita termasuk makhluk hidup. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi. Kalau lingkungannya tidak baik, lingkungannya kotor, lingkungannya tidak sehat, tentu saja makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak akan bisa hidup dengan baik. Ya, tidak dapat hidup dengan baik. Kalau tidak dapat hidup dengan baik, berarti tidak dapat berkembang biak. Nah, untuk manusia tadi aku sudah bilang, kita harus jaga lingkungan kita supaya kita hidup bersih, terhindar dari segala macam penyakit. Kalau kita sehat, kita akan tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Tanaman, hewan juga sama. Karena tanaman dan hewan itu juga makhluk hidup. Kalau lingkungannya nggak bersih, tumbuhan juga tidak bisa hidup dengan baik, hewan juga tidak bisa hidup dengan baik. Nah, lingkungan terdiri dari benda hidup dan tak hidup, ya nggak? Nah, lingkungan contohnya apa saja benda tak hidup sama hidup? Contohnya lingkungan apa? Contohnya, yuk. Lingkungan terdiri atas benda hidup dan tidak hidup. Ada tanah, ya, ada udara, ada air, ada sinar matahari, ada rumput, ada belalang, ada burung, ada tikus, ada ular. Ada nggak di sekitar kalian hewan-hewan itu? Ada nggak? Oh, udah ada. Nggak ada tikus di rumahmu? Ada. Nah, ada di got itu banyak ya. Nggak sampai masuk rumah kalau rumah kita bersih. Nah, di got-got itu pasti banyak tikus juga. Ular, ada nggak ular di sekitar rumahmu? Nggak ada. Pasti ada. Cuma ularnya nggak mungkin keluar. Kalau keluar biasanya diburu manusia, dibunuh karena takut nanti. Nah, takut apa? Takut menggigit anggota keluarga. Nah, biasanya kalau ular-ular itu di sawah banyak sekali. Nah, tetapi anak-anak, kalau ular sawah diburu, ada akibatnya nggak kira-kira? Ayo, siapa tahu kalau ular sawah diburu ada akibatnya apa enggak? Ada. Apa akibatnya? Siapa yang tahu? Hah? Banyak di sawah. Ya, kenapa? Kalau ular sawah dibunuh, diambil, diburu oleh manusia, akibatnya apa kalau ular sawah diburu? Tikusnya banyak. Oh, betul, Harold. Kalau ular sawah dibunuh, tikus sawahnya banyak. Loh, emang kalau tikus sawahnya banyak, ada yang rugi, ada yang untung. Kenapa kalau tikus sawahnya banyak? Rugi. Siapa yang rugi? Tanaman. Petani. Kenapa kok rugi petaninya? Karena tikus akan makan semua yang ada di situ. Iya, betul, Harold, pintar sekali ya. Tepuk tangan dulu, Harold. Nah, kalau ular sawahnya banyak diburu, ular sawah ya, ular sawah itu berarti ular yang habitatnya tinggalnya di sawah. Nah, kalau ular sawah diburu, nanti tikus-tikus sawahnya akan merajalela. Karena ular sawah ini sebagai predator tikus. Nah, kalau ularnya sawah sudah mati, tikusnya yang banyak, petani akan rugi. Loh, kenapa buit kok rugi? Karena
tikus-tikus sawah ini akan memakan padi. Nah, sehingga para petani menjadi gagal panen. Padinya yang mau dipanen sudah habis dimakan tikus. Loh, kenapa kok tikusnya makan padi? Karena banyak ular oleh manusia makan tikus. Nah, jadi kalau di suatu lingkungan seperti sawah itu sebaiknya yang diburu adalah tikusnya, bukan ularnya. Nah, tikusnya, supaya tikus-tikus itu tidak makan padi, sehingga petani menjadi panen padinya menjadi baik, tidak gagal panen. Nah, jadi kalau dalam suatu lingkungan tikusnya banyak, ularnya tidak ada, sedikit, itu menjadi keseimbangan alamnya menjadi tidak imbang. Sehingga para petani akan mengalami kerugian. Itu contohnya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Jadi kalau petani biasanya kalau sawahnya itu sudah mulai berbuah, padinya mulai tumbuh, padinya mulai keluar, petani-petani ini akan memburu tikus-tikus sawah. Tikus-tikus sawah ini akan diburu untuk dimatikan supaya tidak akan merusak tanaman padi. Kalau ular sawah tidak akan memakan padi. Ular sawah ini justru akan membantu petani untuk memangsa tikus. Nah, sehingga petani bebas dari tikus, tanaman padinya bisa dipanen dengan baik. Nah, itu contoh keseimbangan lingkungan. Jadi ada hewan-hewan liar yang perlu dilestarikan, ada hewan-hewan liar yang tidak perlu dilestarikan. Nah, jadi manusia nggak boleh salah. Jangan ularnya yang diburu untuk dibunuh, tetapi harusnya tikusnya yang diburu untuk dibunuh. Paham ya anak-anak? Itu salah satu contoh keseimbangan lingkungan. Nanti Bu kasih catatannya ya, ini dengarkan dulu. Ya, perhatikan. Nah, kalau lingkungan itu ada yang dipengaruhi pembentukan lingkungan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk lingkungan. Nah, misalkan supaya ada salah satu faktor yang menyebabkan perubahan kondisi lingkungan itu menjadi baik, ada faktor yang menyebabkan pembentukan lingkungan menjadi tidak baik, itu ada, sehingga lingkungan menjadi seimbang, ada lingkungan yang menjadi tidak seimbang. Tadi contohnya kalau kamu banyak buru ular, lah sawahnya pasti akan gagal panen petaninya. Tapi kalau kamu yang diburu itu adalah tikus, nah Pak Tani akan berhasil dalam panen padi. Itu sedikit aja contohnya. Terus kayak penggunaan pupuk yang dipakai untuk petani supaya tanaman padinya sudah subur. Nah, itu juga yang baik itu adalah pupuk buatan atau pupuk alami. Ayo, siapa yang tahu? Kalau para petani memupuk tanaman, itu yang baik pakai pupuk buatan atau pupuk alami? Alami. Iya, bagus pakai pupuk alami. Ya, karena kalau pupuk alami itu tidak ada zat kimianya, ya, sehingga menjadikan tanah menjadi semakin lebih subur, ya. Ya, kalau pupuk alami contohnya apa? Pupuk apa sama apa? Ayo. Iya, kotoran sapi, hewan. Nah, pupuk kotoran dari pupuk kandang atau pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Pupuk
berasal dari tumbuhan-tumbuhan hijau. Pupuk kompos juga ada. Kalau pupuk buatan itu dibuat di mana ya? Buatannya di pasar apa di mana buat pupuknya? Pabrik. Oh, di pabrik, di pasar. Apa contohnya kalau pupuk buatan? Contohnya pupuk apa? Urea, ZA, NPK, TSP, dan lain-lain banyak sekali ya, itu pupuk buatan dari pabrik. Boleh nggak ya Bu Wit pupuk buatan dipakai? Boleh, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Nah, karena nanti kalau banyak makanya berlebihan, nanti akan merusak tanah. Ya, merusak kesuburan tanah. Itu nanti kalau kamu di SMP akan dibahas. Ya. Yang penting kalau anak-anak SD boleh-boleh saja pakai pupuk buatan, asal tidak terlalu berlebihan. Karena pupuk buatan ini ya sangat berbahaya jika pada musim hujan. Kalau ada petani yang sudah ngasih pupuk buatan, kemudian musim hujan, nah pasti pupuk ini akan ada yang terbawa air, ya enggak? Ya kan? Ya. Nah, petani yang habis pupuk pakai pupuk buatan, kemudian hujan, nah, ada pupuk-pupuk buatan yang mengandung zat kimia ini terbawa air. Kalau sudah terbawa air, masuk ke selokan parit di sawah, kemudian mengalir terus, akhirnya masuk ke sungai kecil, nah kemudian masuk ke sungai besar. Kalau pupuknya ini nanti banyak yang terbawa arus air sehingga masuk di sungai yang besar, nah di sini akan menyebabkan apa kira-kira? Karena pupuk ini kan menyuburkan tanaman. Limbah. Akan membuat apa? Limbah tanaman. Nah, perhatikan sekarang. Jadi kalau tadi habis pupuk pakai buatan, kemudian hujan, kemudian pupuknya ini ikut terbawa air hujan, mengalir di got parit kecil yang ada di sawah, kemudian masuk ke sungai yang di dekat persawahan. Nah, pupuk ini kan tadi dipakai Pak Tani untuk menyuburkan tanaman padi atau tanaman yang ditanam di sawah. Benar nggak kira-kira? Iya. Nah, kalau nanti masuk di air sungai, pupuk ini juga akan menyuburkan tanaman eceng gondok. Yang ini akan membuat di sekitar menjadi rugi. Loh, kenapa kok rugi Bu? Eceng gondoknya menjadi subur sehingga permukaan sungai tidak kelihatan, airnya nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah eceng gondoknya. Nah, jadi sungai-sungainya akan penuh dengan tanaman eceng gondok. Akibatnya hewan-hewan yang atau ikan-ikan yang hidup di dalam air juga tidak akan kena sinar matahari. Sinar matahari tidak akan nebus masuk ke dalam dasar sungai karena permukaan sungai tertutup eceng gondok yang tumbuh subur akibat tadi limbah pupuk dari sawah. Nah, kalau tidak dibersihkan, permukaan air sungai yang banyak eceng gondoknya itu akan mengakibatkan air sungai tidak mengalir dengan baik, menggenang, mampet karena tertutup eceng gondok yang sangat banyak. Nah, akibatnya kalau turun hujan lagi, kalau sungainya itu ada di sekitar rumah kalian, apa coba? Banjir. Air sungainya akan meluap, lah rumah kalian menjadi banjir. Jadi sangat kerugiannya itu dampaknya tidak hanya ke hewan yang ada di dalam sungai itu,
tetapi orang yang hidup di sekitar sungai pun akan mengalami akibatnya. Nah, itu menjadi keseimbangan lingkungan tidak baik. Nah, itu akibat dampak kedepannya. Penggunaan pupuk tanaman yang berlebihan akibatnya akan seperti itu. Ya. Contohnya anak-anak ya, bagaimana masalah keseimbangan lingkungan ini harus kita benar-benar kita jaga. Boleh-boleh saja memakai pupuk, tetapi harus tetap aturan, tidak asal pakai terlalu banyak sehingga akan menimbulkan ke depannya seperti itu, menyuburkan eceng gondoknya membuat air sungainya tertutup permukaannya, hewan-hewan di dalam air tidak akan hidup dengan baik karena tidak terkena sinar matahari, ya toh, air sungai menjadi tidak lancar dan sebagainya, banyak sekali. Nah, kondisi yang ini yang akan membahayakan bagi kehidupan kita manusia dan kehidupan hewan-hewan yang hidup di dalam air. Karena apa? Pertukaran oksigen yang hewan-hewan di dalam air akan tertutup oleh tanaman eceng gondok yang sangat banyak. Dan makhluk hidup yang ada di dalam sungai atau danau kekurangan oksigen, akibatnya akan mati. Nah, jadi di sini sawah tanamannya jadi subur karena dikasih pupuk, tetapi di sini membuat hewan-hewan di dalam sungai tidak bisa tumbuh dengan baik karena tidak mendapat sinar matahari. Kenapa nggak dapat sinar matahari? Karena permukaan sungai tertutup tanaman eceng gondok. Mengapa tertutup tanaman eceng gondok? Nah, karena apa? Karena kenapa ini? Ya, halo. Nah, karena itu contoh ya, contoh sedikit tentang keseimbangan lingkungan. Nah, anak-anak perhatikan. Untuk keseimbangan lingkungan kira-kira ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kasih catatannya sedikit supaya kamu mengerti, hanya sedikit aja kok tentang itu. Nah, sekarang untuk yang baru tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, siapa yang punya tanaman di rumah pasti punya, habis disuruh kasih Bu Wito tadi kemarin lo punya semua. Bagian-bagian tumbuhan itu apa saja ya, Nak? Akar. Yuk, ayo sebutkan. Selin. Selin apa? Akar. Akar. Betul, apa lagi? Selain akar. Daun. Daun. Apa lagi? Bangkai. Batang. Apa lagi? Ranting. Hah? Bunga. Bunga. Apa lagi? Ranting. Apa lagi? Banyak toh, ada batang, ada akar, ada daun, ada buah, ada bunga. Itu bagian daripada tumbuhan. Akar itu ya nanti banyak sekali jenisnya. Ada akar sedang, ada akar serabut, ada akar gantong, ada akar nafas, ada akar papan, ada akar tunjang, banyak sekali. Nanti batang, ada batang berkayu, ada batang basah. Nah, kemudian nanti kalau daun, ada daun tulang daunnya yang bentuknya menjari, ada tulang daun yang bentuknya melengkung, ya kan? Iya. Ada daun yang bentuk tulangnya sejajar,
ada juga daun yang bentuknya menjari. Nah, nanti kalau bagian bunga ada bunga yang lengkap, ada bagian bunga yang tidak lengkap, ada bunga sempurna, ada bunga jantan, ada bunga betina, banyak sekali. Nah, sekarang saya tidak akan mengajarkan itu, tetapi tugas kalian untuk IPA, mulai sekarang siapkan bukunya. Tugas IPA. Langkah belajar tumbuhan, tugasnya disiapkan. Tugas IPA nomor 1 ditulis. Sebutkan ya. Sebutkan bagian-bagian bunga. Sebutkan bagian-bagian utama tumbuhan. Sebutkan bagian utama tumbuhan. Dan jelaskan. Misalkan kamu sebut batang itu apa, ya? Ulang ya. Sebutkan bagian-bagian utama tumbuhan dan jelaskan. Itu nomor 1. Nomor 2. Dan apa, Bu? Nggak dengar. Oh, nggak dengar? Iya. Sebutkan bagian-bagian utama tumbuhan dan jelaskan. Dengar? Ya, dengar. Oke, nomor 2. Takutnya panjang kalau mau tahu rasa lo ya. Ya, 2. Mau tahu salah. Sebutkan jenis akar berdasarkan bentuknya. Jenis apa, Bu? Jenis apa? Sebutkan jenis akar berdasarkan bentuknya. Ya? Sudah? Sudah. Nomor 3. Sebutkan jenis akar berdasarkan fungsinya. Jenis akar berdasarkan fungsinya. Nomor 4. Jelaskan jenis batang berdasarkan jenisnya. Jelaskan
jenis batang berdasarkan jenisnya. Berdasarkan apa, Bu? Jelaskan jenis batang berdasarkan jenisnya. Atau kalau kamu bingung, jelaskan macam-macam batang berdasarkan jenisnya. Nomor 5. Sebutkan bagian-bagian dari daun. Sebutkan bagian-bagian dari daun. Sebutkan bagian-bagian dari daun. Nomor 6. Nomor 6. Sebutkan jenis tulang daun pada tumbuhan. Sebutkan jenis tulang daun pada tumbuhan. Sebutkan jenis tulang daun pada tumbuhan. Nomor 7. 10 nomor ya sayang ya. Kalau nggak salah 10 kok. Sebut berdasarkan jumlah helainya, berdasarkan jumlah helainya, berdasarkan jumlah helainya, sebutkan jenis daun tumbuhan. Sebutkan jenis daun pada tumbuhan. Saya ulang ya. Berdasarkan jumlah helainya, sebutkan jenis daun pada tumbuhan. Kalau ada orang sini, katanya. Nomor 8. Ya Mas. Sebutkan bagian-bagian pada bunga. Sebutkan bagian pada bunga sempurna. Sebutkan bagian-bagian pada bunga sempurna.
Ini juga enggak ini depan. Ini cuma ke sini. Saya ini nanti. Ini gambar sih. Nomor Tadi. 9. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi 3. Sebutkan. Bunga dibedakan menjadi 3. Sebutkan. Terakhir nomor 10. Berdasarkan pembentukannya, buah dibedakan menjadi 2. Sebutkan. Buah dibedakan menjadi 2. Sebutkan. Nah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi yang nomor 10 apa, Bu? Ulangi. Nomor 10 diulang ya. Oke. Berdasarkan pembentukannya, pembentukannya, buah dibedakan menjadi 2. Buah dibedakan menjadi 2. Yaitu sebutkan. Nah, nggak apa-apa, nanti Bu tuliskan ya. Saya tuliskan nanti ya. Nanti saya share di grup. Siapa yang mau diulang lagi nomor berapa? Nah, coba kamu belajar itu. Kamu kerjakan, dikumpulkan hari Sabtu. Enggak ada catatan. Pagi jam 9. Paling terlambat Sabtu pagi jam 9. Ya, karena nanti Sabtu pagi jam 9. Lama ya, dimakannya masih Sabtu pagi jam 9. Bu, ada catatannya enggak? Apa? Ada catatannya enggak? Catatannya baru nanti diberi hari Senin, makanya dikumpulkan hari Sabtu. Kamu cari tahu dulu. Kalian harus cari tahu dulu. Biasanya kan dikasih catatan dulu. Nah, ini dibalik. Kamu cari tahu dulu, baru nanti tunjukkan catatannya. Oke? Biar kamu juga mencari tahu dari mana, Bu? Kan saya nggak punya bukunya, nggak masalah.
kalian kan bisa buka Google. Mbak Google dibuka jebret. Nah, Mbak Google akan menjawab semuanya. Tetapi tentu saja kalian harus bisa memilih jawaban yang paling benar ya. Karena kadang-kadang Mbak Google itu ada yang salah. Nah ya, jadi pilih jawaban yang paling kamu belajar. Kalau kamu belajar pasti bisa. Nggak pakai buku sekarang banyak kok buku Mbak Google ya. Nggak usah khawatir, catatan akan meluncur nanti hari Senin. Tapi dikumpulkan dulu. Nanti yang dikumpulkan setelah catatan meluncur nilainya pasti beda. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Karena sudah jam 10, kan janjinya sampai 10:04 ya. Nah, kita berdoa dulu. Komen doa hari ini sebelum kita tutup. Oke, Lintang. Ya, yuk kita doa sama Lintang. Ya. Kenapa? Dengar. Dengar, Bu. Kenapa? Suaranya dengar, Bu. Dengar. Gue dengar suaranya Lintang. Yuk. Ayo Lintang, silahkan berdoa Lintang, teman-teman. Kita buat Nama kita untuk dalam nama amin. Amin. Tuhan, semoga hari ini berjalan dengan baik dan semoga COVID-19 ini bisa selesai dengan cepat dan kita bisa kembali ke sekolah. Nah, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Lintang. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Jangan lupa tugasnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Dini. Kemudian, Philip belum ya, Dini Philip belum. Terima kasih pokoknya tadi malam yang di WA Dini, Philo, Liando, Juan, Bernadetta, terus apa lagi ya? Liando, terima kasih sudah dikirim tugasnya, tinggal Philo sama Dini. Terima kasih semuanya. Dadah. Oke ya. Nomor 10 nih. Nih, please. Nomor